Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang jenis-jenis ISR dengan sindrom ulkus genital. Yang mana kami beranggotakan 4 orang, ada Arifan Nisa Maramis, ada Alfia Novia Sawiyas, ada saya sendiri Desi Kurnia Putri, dan Rahma Fitria. Next. Nah, jenis-jenis ISR yang akan kami bahas dengan sindrom ulkus genital ini ada 5. Yang pertama ada kankroid atau ulkus mole, yang kedua ada sifilis, yang ketiga ada granuloma inguanal, dan yang keempat ada herpes genital, terakhir ada limfogranuloma venereum. Oke, pertama kita bahas tentang kankroid atau ulkus mole. Nah, ulkus mole atau kankroid adalah infeksi bakteri yang terjadi di area genitalia, baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Nah, bakteri penyebab infeksi ini adalah Haemophilus ducreyi. Next. Ciri-ciri dan gejala dari ulkus mole ini, yang pertama, bintil berukuran kecil hingga sedang, biasanya mulai dari 0,3 sampai 5 cm. Kemudian di tengah-tengah bintil ada ujung yang agak lancip yang warnanya abu-abu kekuningan. Selanjutnya bintil mudah berdarah, apalagi saat disentuh, dan lain-lain. Nah, adapun gejala pada pria, adanya benjolan kecil dan merah pada penis yang dapat berubah menjadi luka terbuka dalam 1 atau 2 hari. Gejala pada wanita umumnya akan muncul 4 benjolan merah atau lebih pada labia, di antara labia dan anus, atau pada paha. Next. Penyebab dan faktor pemicu ulkus mole. Nah, yang pertama itu penyebabnya. Kankroid disebabkan oleh bakteri yang disebut Haemophilus ducreyi. Bakteri ini menyerang jaringan dan menghasilkan luka terbuka yang terkadang disebut sebagai kankroid atau ulkus. Faktor pemicunya, bakteri penyebab ulkus mole bisa ditularkan melalui seks, entah itu lewat penetrasi penis ke dalam vagina, seks anal, maupun seks oral. Diagnosis dan pengobatan ulkus mole. Nah, kriteria diagnosis kankroid berdasarkan CDC adalah terdapat 1 atau lebih ulkus genital yang disertai nyeri, manifestasi klinis sesuai dengan ciri-ciri kankroid, kemudian pemeriksaan untuk virus herpes simplex HSV negatif baik dari kultur ataupun polymerase chain reaction PCR. Pengobatannya ada melalui obat-obatan dan operasi. Pencegahan ulkus mole. Yang pertama, membatasi jumlah partner seksual dan menerapkan seks yang aman, menghindari aktivitas berisiko tinggi yang dapat mengakibatkan terkena kankroid atau infeksi menular seksual lainnya. Oke, yang kedua kita bahas tentang sifilis. Nah, pertama kita lihat dulu pengertian. Sifilis adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Spiroset treponema pallidum subspesies pallidum. Selanjutnya, adapun tahapan dan gejala sifilis ini ada sifilis primer, sekunder, laten, dan tersier. Pengobatan sifilis pada ibu hamil. Jika Anda mengalami gejala di atas, maka disarankan untuk segera mengobatinya ke dokter. Dokter akan melakukan wawancara, lalu melakukan pemeriksaan fisik dan laboratorium hingga menentukan terapi yang cocok bagi pasien penderita. Pencegahan dan perawatan sifilis. Nah, cara yang paling pasti untuk mencegah penyebaran penyakit menular seksual sifilis adalah dengan tidak melakukan hubungan seksual. Selanjutnya, pencegahan yang 100% efektif adalah menikah dengan perawan yang sehat, pengobatan
Penggunaan kondom dapat mengurangi resiko penularan penyakit. Selanjutnya, pastikan toilet yang digunakan itu higienis. Segera obati bila ada keluhan seperti di atas. Pengobatan sifilis yang pertama menggunakan obat-obatan, yang kedua tindak lanjut pengobatan. Oke, yang ketiga kita bahas tentang granuloma inguanal atau donovanosis. Pengertian, granuloma inguanal atau donovanosis adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Klebsiella granulomatis. Nah, granuloma inguanal atau donovanosis merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri menahun. Penyebabnya disebabkan oleh bakteri Klebsiella granulomatis. Selanjutnya kita lihat faktor resiko, melakukan hubungan intim yang tidak aman, seperti tidak memakai kondom, memiliki banyak pasangan seks, sama ya. Kemudian gejalanya, gejala granuloma inguanal berkembang dalam 3 tahap, tahap pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya diagnosis. Biasanya, pasien diduga menderita penyakit ini setelah timbul luka terbuka di dalam selangkangan. Nah, terutama bila terluka tersebut tidak kunjung sembuh ya. Namun, untuk memastikannya, dokter akan melakukan pengambilan sampel jaringan biopsi dari luka pasien guna mendeteksi keberadaan bakteri Klebsiella granulomatis. Pengobatannya memberikan obat antibiotik bentuk minum atau suntik selama 3 minggu. Next. Komplikasi granuloma inguanal. Nah, yang pertama pudarnya warna kulit di area selangkangan. Yang kedua, kerusakan atau terbentuknya jaringan parut permanen pada kelamin. Yang ketiga, pembengkakan permanen pada alat kelamin akibat jaringan parut. Kemudian infeksi granuloma inguanal berulang. Pencegahan. Cara pencegahan utama penyakit ini adalah dengan melakukan hubungan seks yang aman atau memakai kondom dan tidak berganti-ganti pasangan seks. Yang keempat, herpes genital. Pertama kita lihat pengertian. Herpes genital merupakan penyakit infeksi pada genitalia yang disebabkan oleh herpes simplex virus atau HSV dengan gejala yang khas berupa vesikel atas erosi multiple di atas kulit atau mukosa yang eritema dan bersifat rekurnya. Nah, penyebab herpes genital disebabkan oleh virus herpes simplex HSV. Virus tersebut memiliki 2 tipe. Tipe pertama, tipe yang umumnya menyebabkan luka atau lecet pada daerah sekitar mulut. Tipe kedua, tipe yang umumnya menyebabkan herpes genital. Selanjutnya, gejala herpes genital, rasa gatal atau nyeri yang dapat dialami pada area di sekitar genital, bintik merah kecil atau lecet berwarna putih yang dapat timbul beberapa hari hingga beberapa minggu setelah terinfeksi, dan lain-lain. Cara penularan herpes genital, virus ini dapat menginfeksi tubuh namun tidak berkembang biak dalam beberapa waktu sehingga tidak menyebabkan gejala apapun, namun dapat aktif sewaktu-waktu. Pencegahan herpes genital menggunakan kondom saat berhubungan seks dengan pasangan yang tidak diketahui status infeksi menular seksualnya, memeriksa status infeksi menular seksual secara berkala bagi individu yang berhubungan seksual dengan lebih dari satu pasangan, dan lain-lain. Yang kelima kita bahas tentang lymphogranuloma venereum. Nah, adapun pengertiannya, lymphogranuloma venereum adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Penyakit ini muncul di daerah tropis, khususnya di Asia Tenggara, Afrika, India, Amerika Selatan, dan Karibia. Selanjutnya penyebabnya, LGV terjadi akibat infeksi bakteri Chlamydia trachomatis tipe L1, L2, dan L3. Nah, gejalanya ada bertahap-tahap, ada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Cara penularannya, seseorang bisa dengan mudah tertular LGV bila berjenis kelamin pria, melakukan hubungan intim tanpa pengaman, menjadi penerima hubungan seks anal, dan lain-lain. Pencegahannya tidak berganti-ganti pasangan, menggunakan alat pengaman, membersihkan alat kelamin sebelum dan sesudah berhubungan seks, dan lain-lain. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.